kita berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur semua sehat, kuat, Tuhan beri kesempatan datang bersekutu kepada Tuhan. Sama-sama kita akan mulaikan acara ibadah. Pagi hari ini saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, Rohmu yang hidup.
kasih Tuhan. Kami mau buka hati untuk datang menyembah Tuhan. Kami perlu kuasa Tuhan. Kami perlu jamahan Tuhan. Kami perlu mujizat daripada Tuhan. Urapi kami, urapi ibadah kami, berkati, pimpin, bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali.
Kau tercurah dari surga, biarlah kita bersuka cita. Dan kita tahu bahwa roh Allah ada di sini, amin. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Ku tahu roh Allah ada di sini. Silakan duduk. Saya persilakan kor dari grup Marta.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat persembahan pujian yang sudah dipersembahkan. Tiba saatnya kita akan membawakan korban persembahan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan yang diberikan sidang jemaat Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati lebih lagi untuk dengar firman Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
Dan kasih Kristus Bapa zaman berdoa saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur dan terima kasih. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan. Ini semua kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Boleh menyenangkan hati Engkau ya Pak. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikannya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Kita masih semangat ya. Haleluya, dan diberkati. Kita akan kembali belajar kan firman Allah, masih ada hubungannya ya dengan kita doa 10 hari dan semua pujian memacu kita untuk kita lebih semangat lagi. Puji Tuhan. Kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Mari kita akan temukan ayat ini, kita baca bersama-sama, yaitu dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan berbicara tentang Roh Kudus dicurahkan ya. Roh Kudus dicurahkan. Pasalnya ya, Kisah Para Rasul 1 dengan ayatnya yang ke-8. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Allah Roh Kudus sendiri yang berbicara ya Tuhan. Kami hamba-Mu tidak ada apa-apanya, dan jemaat-Mu bersama-sama tidak ada kelebihan satu dengan yang lain. Kami mau menurut pimpinan Roh Kudus-Mu saja ya Bapak. Dan kami serahkan pertengahan sampai akhir ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dikasih Tuhan, kita sudah banyak memuji Tuhan dan sudah mendengarkan firman Allah yang sudah kita baca bersama-sama ya. Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, kita menerima yaitu Roh Kudus yang dicurahkan menjadi bagian hidup kita. Betul saudara ya. Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita menjadi bagian dalam hidup kita bersama-sama. Hidup saudara dan saya. Sifat Roh Kudus saudara ya. Sifat Roh Kudus yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya, yaitu ada 4 bagian. Ada 4 bagian di dalam ayat yang ke-8 tadi. Sifat Roh Kudus yang pertama ialah menguatkan kita. Itu bagian sifat Roh Kudus yang pertama, menguatkan saudara dan saya. Bagian yang kedua sifat Roh Kudus ialah ya, menghibur saudara dan saya. Roh Kudus adalah penghibur. Sifat Roh Kudus yang ketiga ialah membimbing saudara dan saya. Dan yang terakhir ya, sifat Roh Kudusnya yang keempat ialah mengajar. Mengajar saudara dan saya. Roh Kudus adalah lemah lembut. Sifat Roh Kudus adalah ya, merendahkan. Merendahkan. Dan kuasa Roh Kudus itu yang diberikan di dalam kehidupan umatnya, anak-anaknya ya, khususnya kalau saudara buka di YouTube, buka dia, khususnya organisasi kita Gereja Pantekosta di Indonesia ya,
mungkin dari yaitu pusat di Jakarta dimanapun berada, semua mengumandangkan yaitu kuasa Roh Kudus. Ditulis dalam ayat tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Pagi hari ini saudara dan saya menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di dalam kehidupan saudara dan saya. Jika Roh Kudus turun di dalam kehidupan saudara dan saya atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita menyaksikan akan kuasa Roh Kudus baik di dalam lingkup keluarga kita, Yerusalem dalam keluarga kita, di dalam tangga kita, di dalam rumah tangga kita, saudara. Dan kita disuruh oleh Tuhan, kalau kita katakan ayat tadi menjadi saksi, berarti saudara dan saya disuruh oleh firman Allah, disuruh oleh Roh Kudus supaya saudara dan saya bekerja. Supaya saudara dan saya bekerja. Kenapa saudara dan saya disuruh bekerja? Sebab di sini dikatakan menjadi saksiku di Yerusalem. Untuk kita bekerja, untuk kita meneruskan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini saudara yang harus kita pahami, yang harus kita renungkan bersama pada pagi hari ini, bahwa Roh Kudus itu selalu membawa dalam kehidupan kita, menghibur kita, menguatkan kita, menghibur kita, membimbing kita, mengajar kita. Kalau saudara dan saya diajar oleh Roh Kudus, oleh kebenaran firman Allah, tentu dalam kehidupan kita akan membawa dampak yang sangat positif, yang sangat baik, sebab Roh Kudus yang nuntun, Roh Kudus yang bekto panjenengan lan kawula masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Itu yang kita rindukan, itu yang kita inginkan. Jadi pada pagi hari ini, apa yang Tuhan katakan, Tuhan firmankan untuk saudara dan saya, supaya kita tetap menantikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Roh Kudus yang akan menuntun kita, menguatkan, menghibur, membimbing, mengajar dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu, saudara, yang akan menerangkan di dalam semuanya dan akan membawa dalam hidup kita. Kita lihat di dalam ayatnya, kita buka Efesus, Galatia lalu Efesus. Roh Kudus itu kalau itu tidak menguatkan saja, tidak menghibur saja, tidak membimbing saja, tidak mengajar saja, tetapi akan ada di dalam kehidupan kita, kita akan menerima seperti ini. Pasal 1 Efesus pasal yang pertama, dalam ayatnya yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. Surat Efesus 1 di dalam ayat yang ke-14, sudah 3, 2, 1. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan dan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ternyata saudara, Roh Kudus itu bukan hanya menguatkan, menghibur, membimbing, mengajar, tapi Roh Kudus itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma dan dimeteraikan di dalam seluruh kehidupan kita dan menjadi jaminan hidup kita. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya.
bahwa Roh Kudus yang menjadi jaminan dan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya sampai kita memperoleh seluruhnya, sepenuhnya, yaitu kuasa Roh Kudus itu. Ini sangat penting, saudara, menjadi bagian kita, ya, dan kita ini sudah dimeteraikan oleh Tuhan, ya, sudah dicap, ya, distempel oleh Tuhan bahwa jemaat Tunggul Permanu seluruhnya adalah miliknya Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Dan keempat sifat Roh Kudus tadi, ya, yang sudah kita lihat tadi, sifatnya menguatkan, sifatnya menghibur, sifatnya membimbing, sifatnya mengajar. Dan pagi ini ayat ini katakan dimeteraikan. Kalau sudah surat dimeteraikan, ada meterainya, berarti sudah resmi, sudah sah. Saudara dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus, sebab dikatakan dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan, ya, yang menjadikan saudara dan saya, menjadikan kita milik Allah, menjadikan saudara dan saya kepunyaannya Yesus. Kita kepunyaannya Allah, sangat luar biasa. Kita bangga, saudara. Kita bersyukur. Dikatakan kita menjadi miliknya Allah untuk memuji kemuliaannya, seperti pagi ini yang sudah kita memuliakan nama Tuhan. Dimeteraikan, sudah diresmi, ya, menjadi resmi. Jemaat Tuhan di Tunggul Permanu saudara dan saya adalah kepunyaannya Tuhan, miliknya Kristus, ya. Dan itu menjadi jaminan, saudara, menjadi jaminan di dalam hidup saudara dan saya. Bukan hal yang, ya, gampang, saudara, ya. Bukan hal yang mudah ini, ya. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita, dan kita dimeteraikan seperti ayat yang ke-14 ini. Dikatakan saudara dan saya, dan kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu kuasa Roh Kudus. Pagi hari ini siap, saudara. Siap Roh Kudus akan menghibur kita, ya. Siap Roh Kudus akan membimbing kita. Siap Roh Kudus akan menuntun dalam kehidupan kita, supaya kita ada di dalam lingkupnya Allah. Dan kita ditudungi oleh Roh Kudus. Kita dinaungi oleh kuasa Roh Kudus, ya. Jangan kita, ya, meragukan lagi. Jangan kita khawatir lagi. Jangan kita takut lagi. Saudara dan saya tidak sendirian. Saudara dan saya bersama-sama Yesus, ya. Saudara dan saya di waktu kita mengalami susah, di waktu kita gelisah, di waktu kita sakit, di waktu kita cemas, ingat, ya, rumah saudara dan saya, ya, adalah di kerajaan surga yang sudah dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tidak akan rusak, ya. Kalau hatiku sedih, susah, ku ingat, saudara dan saya jemaat Tuhan di tempat ini harus ingat bahwa kita sudah dibangunkan oleh Tuhan rumah yang mulia, rumah yang indah, yaitu di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya ayat ini mengatakan supaya Roh Kudus menjadi, yaitu jaminan dalam hidup kita, dan kita mendapatkannya, memperolehnya seluruhnya, ya, seluruhnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Pada pagi hari ini kita bersyukur, saudara, ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan. Bersyukur Tuhan memberikan suatu, yaitu kemenangan, ya, kemampuan, apalagi kesehatan, ya. Kita sehat, ya, tentu kita bisa beraktivitas dengan baik, ya. Kalau kita mungkin, ya, kurang sehat, waduh, kita akan nyandak pekerjaan pun juga malas. Itu sebabnya tetaplah, ya,
Saya katakan tetaplah Roh Kudus yang membimbing hidup kita dan tetap semangat. Tetap berkobar-kobar seperti api Kristus yang sudah menyala ya, di sepanjang minggu ke depan ya. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menanti janji Bapa, biar kuasa Roh Kudus itu selalu dicurahkan di dalam hidup saudara dan saya ya. Roh Kudus itu selalu dinyatakan ya, di dalam kehidupan saudara dan saya, seperti ayat pokok yang kita baca Kisah Para Rasul 1 di dalam ayatnya yang ke-8 tadi. Dan Roh Kudus saudara pada pagi hari ini menjadi suatu jaminan dalam hidup kita. Coba kita lihat Yohanes 14:26 ke depan lagi. Sudah? Yohanes pasal yang ke-14 di dalam ayatnya yang ke-26, 3, 2, 1. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sambung 27 bawahnya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roh Kudus dekat saudara, kepada saudara dan saya. Roh Kudus tidak jauh dalam kehidupan saudara dan saya. Akan mengajar dalam kehidupan kita. Tetapi penghibur. Saudara bersyukur, saudara. Bersyukur sungguh kalau kita punya penghibur. Penghibur di dalam mungkin teman akrab kita susah dihibur dengan ini, ya kita merasa koyoke senang ya, koyoke plong, tapi enggak, sepertinya enggak seterusnya ya. Tapi kalau yang menghibur Roh Kudus ya, yang mengajar Roh Kudus seperti pasal yang 14 ayat 26 dalam Injil Yohanes, dia katakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Tentu Roh Kudus yang diberikan ini yang akan mengajar saudara dan saya ini mengajar dengan benar. Pengajaran yang baik ya. Bukan pengajaran yang membinasakan, yang membunuh, yang menyesatkan, bukan. Mengajar hidup kita semakin indah, semakin baik, semakin manis di hadapan Tuhan. Dia katakan dalam ayat tadi, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ikuti saja. Ikuti saja perintah Tuhan. Ikuti saja nasihat firman Allah. Kalau dunia memberi kedamaian bisa, saya katakan bisa. Tapi apa itu langgeng, apa itu kekal, apa hanya semu ya, sebentar. Sebab ditulis dalam ayat 27 tadi, damai sejahtera Allah ya, tentunya. Damai sejahtera yang dari Yesus. Ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan
kepadamu. Kutinggalkan kepadamu, kuberikan kepadamu. Nah, itu pesannya firman Tuhan. Dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sementara bisa menghibur, bisa memberi sukacita, bisa memberi damai sejahtera di dalam dunia ini. Tapi apakah terus, apakah berbeda dengan apa yang Tuhan katakan? Saya katakan berbeda jauh. Apa yang Yesus berikan menghibur di dalam kehidupan kita. Ya, katakan dalam ayat tadi, kita harus memilikinya. Damai sejahtera yang daripada Allah yang diberikan, yang ditinggalkan untuk saudara dan saya yang akan mengajarkan di dalam hidup kita. Ayat 26 tadi ya. Roh Kudus akan mengajar dalam kehidupan kita, akan membawa kehidupan kita tenang, ya. Kita aman, kita memiliki damai sejahtera, dan kita memiliki sukacita. Itu yang Yesus Kristus sendiri kerjakan. Itu Roh Kudus sendiri yang mengerjakannya, yang melakukannya. Ya. Kita ini punya penghibur, saudara. Di waktu kita mengalami kesusahan, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudusnya menghibur saudara dan saya, menguatkan kita, memberi ketenangan dalam kehidupan kita, memberi kenyamanan di dalam hidup saudara dan saya. Jadi tidak usah kita ragu lagi, tidak usah kita cemas lagi, akan-akan waduh, masa Tuhan itu tidak menolong saya, tidak menghibur saya. Selalu menghibur, selalu menolong, selalu menguatkan, selalu menyenangkan. Kalau Tuhan menyenangkan di dalam kehidupan saudara dan saya, kita pun juga harus belajar menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Menurut Tuhan mengajar di dalam semuanya itu, dan itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Dalam ayat yang ke-14 dalam Efesus 1 tadi, jangan lupa bahwa saudara dan saya pagi ini dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Dimeteraikan berarti kita menjadi miliknya Tuhan. Sudah sah menjadi miliknya Kristus. Jadi kita bersyukur, Tuhan memberikan kekuatan, ya. Tuhan memberikan penghiburan, ya. Tuhan membimbing dalam hidup kita, dan Tuhan mengajar dalam kehidupan kita. Bawalah seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan sendiri, saudara, yang bekerja. Tuhan sendiri yang menuntun, Tuhan sendiri yang mengajar, ya, membawa hidup kita kepada kebenaran atau kepada kebaikan, ya. Kebaikan yang daripada Tuhan adalah kebaikan yang diajarkan dalam kehidupan kita yang luar biasa. Di dalam pasalnya yang sama, kita baca coba di dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Pasalnya yang sama, Yohanes tadi, 14, Yohanes 14, di dalam ayat, ya mulai 15 saja, 15, 16, 17. 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 2:17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak melihat,
dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu dia dan mengenal Dia. Dalam kamu, ya puji Tuhan, ya puji Tuhan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab apa, saudara? Dunia tidak tahu, dunia tidak mengenal Dia, tidak mengerti, ya, tidak mengenal Dia, sebab Dia, ya, Dia katakan tidak mengenal Dia, tetapi saudara dan saya, tetapi kamu mengenal Yesus pagi ini, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam saudara dan saya. Dengan ayat ini mengajak di dalam kehidupan kita satu syarat yang tidak bisa kita lupakan atau tidak bisa kita yaitu tinggalkan untuk kita mengasihi. Jikalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan, perintah firman Allah ya seperti ini tadi, ya, yang kita baca, bahwa roh, ya, kebenaran yang dunia tidak bisa menerima, tapi saudara dan saya diberikan dengan cuma-cuma. Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Pada pagi hari ini, saudara, apa yang kita harus renungkan, yang harus kita renungkan di hadapan Tuhan, satu hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hiduplah bersama-sama dengan Kristus. Maka Tuhan pasti memberikan kemenangan dan Tuhan pasti menyediakan semua apa yang kita perlukan. Di dalam ayat demi ayat tadi membawa di dalam kehidupan kita, kita perlu, ya, di hari-hari ini sampai, ya, selama 10 hari pencurahan kuasa Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus selalu berkarya, ya. Roh Kudus selalu mengingatkan dalam kehidupan kita, membawa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau berusaha datang kepada Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini, ya, saya tidak akan panjangkan dalam renungan firman Allah, tetapi satu yang harus kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14 dalam Efesus 1 tadi, bahwa saudara dan saya adalah miliknya Tuhan, dimeteraikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati pada renungan pada pagi ini, dan kita akan bersama-sama pemain musik ke depan, sama-sama untuk mengangkat pujian Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Berdiri bersama-sama dengan kasih Kristus. Kurasakan kasih. Haleluya. Terima kasih. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Kurasakan kasih kuasa Roh dari atas. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih kuasa
kurasakan. Oh haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa kita katakan curahkanlah, curahkanlah, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Dari saat ini mukjizat masih ada. Curahkanlah kuasa-Mu, haleluya, haleluya. Dan terjadi sekarang ini, kali lagi dari atas kurasakan, haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, haleluya. Kurasakan kasih berat, curahkanlah, haleluya. Curahkan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terjadi di tempat ini, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Tingkat terjadi sekarang ini, kali lagi curahkan, curahkan, haleluya, haleluya. Curahan kuasa Roh Kudus Tuhan, haleluya. Bimbing, menuntun, mengajar, menghibur. Oh kuasa Roh Kudus, haleluya, haleluya, haleluya. Mukjizat, mukjizat terjadi di sekarang ini. Mukjizat terjadi di tempat ini. Terjadi di tempat ini. Mukjizat terjadi di hati kami. Terjadi di hati kami. Haleluya, 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 haleluya. Masuk dalam doa dengan kasih Kristus Bapak Triwibowo untuk angkat di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan pagi hari yang indah ini kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Apa yang telah dipaparkan ya Tuhan, biarlah kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Pimpin kami ya Roh Kudus, penuhi kami dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berkenan kepadamu ya Bapa, menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan firman yang telah kami dengar ya Bapa, dan biarlah kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan acara kami selanjutnya dalam pimpinan Terima kasih-Mu. kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kita akan bawa persembahan yang kedua. Kita akan angkat pujian yang pertama tadi. Satukanlah rohmu ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, berkati tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam
tercurah, tercurah dari surga, bumi berduka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa berseru haleluya. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan bangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dari atas satukan, haleluya. Karena roh kami ya Tuhan, haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas roh tercurah, haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi berduka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan jemaat-Mu pada saat siang ini, yang pertama, yang kedua, maupun sepersepuluh yang jemaat kembalikan berdasarkan firman Tuhan. Buat Yesus memberkati. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum tutup dalam doa, nanti ya. Kaum pria ya, latihannya kaum pria dan jatuh yaitu tanggal 5 Juni yaitu perjamuan kudus. Pelayan perjamuan kudus atau petugas pelayan perjamuan satu ya, yaitu Bapak Mesno, Bapak Triwibowo, Bapak Arinowo yang memandu. Diperhatikan, saya akan umumkan info gereja, walaupun itu sudah ada. Di dalam minggu yang kelima, minggu Juni, ya, minggu tanggal 5 ini, ibadah raya Pentakosta disertai perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Untuk perjamuan kasih, hari raya Pentakosta, jemaat membawa yaitu makanan, ya, makanan ke gereja, ya, bersama-sama nanti kita makan selesai ibadah seperti siang hari ini. Jadi ada perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Saya minta dengan hormat nanti selesainya ya ibadah 5 Juni ini, jangan ada jemaat satupun yang keluar, tetapi makan bersama-sama ya, untuk merayakan hari Pentakosta ini riyoyo panjenengan lan kawula ya. Jadi bawa masakan dan nasi ditanggung oleh keluarga Ibu Lianah ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan mungkin saudara ada yang ya ingin bawa lainnya masakan ya, bawa buah atau bawa apa, silahkan. Saya tidak nolak ya. Silahkan saudara ya. Itu hari Minggu tanggal 5 Juni, suasana masih puasa. Jangan pagi jam 7, aku sarapan sih, jangan. Nanti kita makan
perjamuan kudus itu bukanya ya. Jadi tanggal 5 Juni itu seperti ini ibadah selesai, kita perjamuan kudus dulu, lalu perjamuan kasih baru kita makan. Ya, keadaan masih puasa tanggal 5 itu ya. Puji Tuhan. Dan nanti sore kembali 5:30 untuk kita datang lagi bersekutu di tempat ini untuk menantikan kuasa Roh Kudus. Yang hadir duluan silahkan untuk menyembah kepada Tuhan ya. Pak Hendrik ya datang ya untuk doa bersama-sama ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada yang lain ya, jangan pulang dulu, kaum pria latihan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri dalam pujian ini dengan ibadah ini. Mari kita akan angkat yaitu pujian urapilah kami ya. Rapnya saja, haleluya. Haleluya. Bila kami dengan minyak baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat wajah-Mu. Dicurahkan, haleluya, curahkan di tempat ini, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Kuasa Roh Kudus dicurahkan di gereja kami, haleluya. Dicurahkan di gereja kami, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang di surga, sudah pimpin ibadah siang ini awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir dan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pelayanan pada saat siang ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan jemaat-Mu, Engkau memberkati yang digumulkan masing-masing. Engkau memberkati dan Engkau memberikan pemulihan kesehatan Ibu Gembala, juga jemaat yang lain seperti Ibu Doria dipulihkan kesehatan, Bu Tuti yang lain pun Tuhan beri kekuatan. Kami berdoa pada saat siang hari ini ya Bapak, buat jemaat-Mu yang tidak sempat hadir dalam ibadah siang ini, Tuhan Kau yang tahu, Tuhan Kau yang tolong ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami menyerahkan semua dalam tangan Kau dan beri kekuatan kesehatan yang menyangkal diri dalam berpuasa sampai pada hari Minggu 5 Juni. Tuhan memberikan suatu kekuatan yang akan kami kerjakan perjamuan kudus dan perjamuan kasih untuk menjalin suatu keakraban. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih, dan beri kekuatan sore nanti kembali untuk kami menyembah-Mu, untuk kami memuji-Mu, untuk kami memuliakan nama-Mu Bapa. Beri kuat, beri sehat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, bentar kami mengakhiri dalam ibadah ini, kami pulang, bungkus kami dengan darah Kristus. Dan untuk latihan pujian kaum pria, Tuhan urapi ya Bapa. Puji, syukur, hormat bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Ini doa dan sembahyang kami. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Menjadi bagian kami jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah berkat Abraham,
berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami dan kami terima bersama-sama, dan kami memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat ya, beristirahat ya. Tuhan Yesus berkati sampai nanti sore. Tuhan Yesus memberkati.